Assalamualaikum. Halo, kami keluarga Misno. Keserempet dikit. Iya. Aneh. Jadi sekarang ini sebenarnya mau dibahas sejak ya setahunan yang lalu, tapi ini sesuatu yang nyaman gak nyaman sih untuk dibicarakan selama 10 Siapa tahun. yang bilang gak nyaman? Aku. Ada banyak hal yang sudah kita coba walaupun memang ya kadang konsisten atau enggak supaya kita punya anak, biar aku hamil. Nah, tapi ada tips yang lucu. Langsung aja ke pokok persoalan, nggak bulat gitu loh, Bu. Apa ini akan membahas soal kita pasangan yang selalu muda yang menunggu buah hati gitu aja. Dan kita sudah menunggu 10 tahun dan masih belum diberi rezeki, tapi kita tetap optimis gitu aja. Bulet penontonnya malah nggak ngerti nanti. Aku bulat ya? Iya. Dan aku tuh mau ngebahas tips yang lucu yang pernah kita terima gitu. Oke. Sebenarnya tipsnya lebih banyak ke aku mungkin ya. Terima kasih kepada abang-abang Gojek, abang-abang Gokar, temen ngobrol. Oh. Tips yang lucu adalah laki-laki nih yang ngomong, Mbak. Itu siapa laki-laki itu? Nah, aku lupa. Kayaknya lagi ngobrol di mana atau apa gitu. Mbak, ini nih, saya juga istri saya hamil nih. Saya pernah coba dibilangin katanya kalau mau istri hamil tuh istri rajin minum air kelapa. Tapi kelapanya diambil langsung di pohon. Kita yang ambil suaminya. Oke. Mas kayak begitu nyoba. Iya, saya yang ambil. Terus gue kan gak kebayang kalau misalkan Pak Misno saban hari harus ngambilin kelapa di mana juga di Ciputat. Itu tuh ketemu di mana ya bisa absurd kayak begitu. Ini sebenarnya nyambung sama saran yang gue terima. Apa? Itu usia perjalanan kita mungkin baru 7 tahun atau 8 tahun dah. Enggak, nih 6 tahunan lah. Bapak masih ada, bapak sebelum bapak meninggal itu. Jadi malam-malam waktu ke rumah mertua saya, kan rumah mertua saya di Cempaka Putih tuh. Saya malam-malam naik motor tuh, masih naik motor tuh. Pulang pergi kemana-mana. Masih pulang naik motor. Mas sekarang? Itu sekarang kan naik kereta. Motor banyak bocor di daerah Salemba situlah, dekat rumah sakit Tamrin. Nah, di situ bocor. Terus akhirnya udah malam, karena malam tuh hampir jam 11-an malam kalau nggak salah, jam 11 malam. Ada tukang tambal ban kan, tukang tambal ban malam-malam di daerah situ. Dan ini kelihatan banget ini orang ini tua, bukan karena umurnya, tua karena keadaan. Jadi umurnya masih muda. Ngobrol-ngobrol karena tambal ban itu kan harus nungguin biar lemnya kuat itu, terus ngobrol bla 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 bla. Terus gue cerita, oh iya saya nikah, dia kalau nggak salah nikah umur 19 tahun, kalau nggak salah ya, umur 19 tahun. Waktu itu ketika dia itu umurnya 20-an 3 lah, sudah cerita bla bla. Iya, saya dulu juga 1 tahun gitu, 1 tahun atau berapa tahun gitu. Pokoknya nggak lama sebenarnya dia punya. Terus saya disuruh orang manjat gitu. Dan, Tuh kan manjat lagi. Kalau manjat cari yang paling susah. Kalau itu berhasil ditaklukkan akan punya anak. Dan dia bener, dia manjat pohon, nggak tahu pohon kelapa atau pohon apa, udah manjat yang paling tinggi dan dia berhasil. Akhirnya berapa minggu atau berapa bulan kemudian dia hamil. Kayaknya lu pernah coba deh. Harus coba deh kayaknya. Bapak coba naik kereta, terus gue mikir, akhirnya gue naik ke toren aja mikir gitu. Kena ke toren rumah aja mikir gitu. Kayaknya mungkin naik kita harus gitu. coba deh, manjat Gitu. apa gitu. Ya bukan apa-apa, gue gak mikir jatuh ngapain apa, coba gue manjat toren rumah aja gitu. itu ingat banget sampai sekarang. Terus kedua, pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyebalkan tapi lucu. Jadi dari rumah saya di Ciputat, saya dari UIN naik Grab bla bla bla, lagi capek gitu, terus ngobrol. Tukang Gojeknya itu, ojek online-nya itu suka ngobrol. Ngobrol bla bla bla. Terus ini baru setahun atau 2 tahun yang lalu. Iya, pernikahan saya udah 8 tahun bla bla bla. Terus dia langsung gini, istrinya kerja Pak? Kerja? Wah, istrinya kerja nih. Biasa orang Indonesia suka ngejudge. Bisa kerja nih, capek lah. Gue diemin aja. Sampai pasar Ciputat, pas dia ada kesempatan gue ngomong, Des, Bapak tahu nggak istri saya pernah nganggur 6 bulan dan nggak hamil juga? Nggak usah mengadili Pak, tetangga sebelah rumah saya berangkat jam 5 pagi, pulang ke kantor jam Isya,
punya anak aja 3. Ini bukan masalah lu capek kagak. Gue pernah gitu, Bapak, nggak usah ngejudge gitu, bla 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 bla. Gue mailin dari pasar Ciputat sampai rumah gue Ciputat. Apes. Itu 15 menitan, 20 menit kali, dia diem aja. Sampai depan rumahnya, Pak saya minta maaf ya Pak. Bukan, nggak usah minta maaf Pak, itu kebiasaan orang Indonesia. Kalau ada orang belum punya anak, atau gini deh, lu punya penyakit asam urat gitu misalnya, udah minumin aja sembuh gitu. Kan tiap orang beda-beda. Terlepas dari ini ngomongin soal perhamilan, tapi jadi orang itu jangan ngejat. Jangan ngejat begini gampang. Lah itu. Jangan emosi dong Pak. Lu iya, itu 15 menit kali gue main dari pasar Ciputat sampai rumah Ciputat. Tapi kita lama-lama bisa ngerasa sih mana orang yang tulus memberikan nasihat, mana yang tulus mendoakan, mana yang sekedar basa-basi, mana yang sekedar ngenyek, mana yang kita bisa ngerasa gitu ya, otomatis. Dan gitu. sebenarnya gue punya temen gue juga lama gak punya anak, terus dia punya anak, terus ketika kita ketemu sama dia, gue nggak usah cerita lah, kamu udah tahu, dia tuh selalu ceramain soal anak, bla 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 gitu. Ya itu, karena dia temen gue nggak emosi. Kalau tukang ojek lain nggak kenal kan, jadi gue main, teman gue, dan teman gue itu tahu kayaknya gue menjauh dari dia karena gue malas. Itu tahu. Gue belum punya anak, bukannya gue pasrah, tidak usaha, dan sama ketika gue punya tabungan, gue punya, karena gue nggak perlu ngomong. Privacy itu menurut gue ya kita harus belajar menjaga. Sebenarnya ini nggak se-absurd yang pertama sih, walaupun gue berterima kasih juga ya ada saran manjat pohon kelapa buat si suami gitu. Kalau yang ini lucu, tapi nyampein bapaknya tuh menyampaikan dengan cara yang gue nggak bisa niruin sih. Jadi bapak ini supir taksi gitu, terus taksi Bluebird. Nah dia 8 tahun atau berapa tahun gitu. Nah istri udah nyoba segala macem nih, konsumsi apa. Terus di dekat rumahnya itu, di tempat kompleknya lah gitu, atau perumahannya, ikut aerobik gitu. Terus ikut aerobik, ini menurutku masih masuk akal nih, rajin aerobik. Selang berapa lama aku lupa, istrinya hamil gitu. Bapak nggak ikut aerobik gitu? Enggak, istri aja aerobik, saya aerobik yang lain gitu cenah. Jadi macem-macem tips-tips lucu sih yang mungkin pertama-tama yang gitu, atau enggak tapi gini sih menurut gue sih lama, tapi lucu juga tapi menurut gue sih obrolan kayak gitu sih udah nggak perlu lagi ya. Maksudnya misalnya kakak gue sendiri yang ngomong dari hati ke hati ya. Tapi kalau ke orang lain pelajari dulu deh, karena itu kan sensi sebenarnya. Lu kok belum kawin sih, kan lu udah tua gitu. 1, lu belum punya anak, lu sih gini gitu. 2, terus yang ketiga adalah udah kena asam urat umur sekian gitu. Karena atau orang makan nasi merah diet ya. Makan nasi merah diet ya. Karena banyak orang yang olahraganya rajin mati juga pas olahraga, itu banyak. Ini bukan soal mati, tapi ini soal etika sih. Sebenarnya ini tips soal etika, bukan soal kehamilan. Ini lebih ke etika, karena biasa orang Indonesia gitu. Ya lu sih ya gitu. Lu tuh 30 tahun belum kawin gitu. Lu sholat, lu ke gereja, lu ke pura. Lu nggak percaya Tuhan kalau kayak gitu. Coba ngumpulin pertanyaan yang aku lempar di story Instagram, tips terunik apa yang pernah diterima pasangan infertil. Tapi kayaknya nggak ada yang merasa ada tips yang lucu ya selama mencoba bukan untuk istri sih, hamil. Tapi mungkin pertanyaan gue terlalu bulat ya. Bukan itu. Follower lu dikit. Kenapa sih di mulut lu kenyataan selalu pahit? Ya itu tadi, karena kenyataan adalah realitas. Gitu, jadinya ini apa nggak ada pernah dapat tips yang seru gitu ya, yang istilahnya kita tuh udah di tahapan yang fun aja gitu ya, mencoba sesuatu yang baru supaya aku hamil, supaya suami misalnya lebih subur apa gimana, udah tahapan yang fun aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang kalau dulu mungkin nangis apa segala macam akunya sih. Tapi sekarang udah ya walaupun nangis tetap, cuma nggak sedrama dulu sih. Nggak. Semoga bermanfaat lah ini. Kalau nggak bermanfaat ya udah gitu. Namanya juga nge-vlog, jarang-jarang upload. Beda sama Pandita Rekam. Iya.
Ngungkit mentang-mentang udah Nih, banyak. nih. Jangan lupa rajin menabung. Berarti menjaga mulut toh Jaga sekarang mulut, ini. jaga mulut. Heeh. Rajin menabung, jaga badan, sayangi orang tua, sayangi pasangan. Assalamualaikum. Salam. Sayu.